Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah tugas besar 2 Sistem Tenaga Listrik yang berjudul Sistem Distribusi Tenaga Listrik yang disusun oleh kelompok 2 terdiri dari Revina Bonimunindri, saya sendiri dengan NIM 414191201168 dan Arli Lauriana dengan NIM 414191202110 dengan dosen pengampu Ibu Azizah Hidayati SSI MT. Kita langsung masuk ke intinya, yaitu latar belakang dari makalah ini terdiri dari beberapa poin, yaitu energi listrik dapat tersalurkan secara kontinu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang berjauhan menggunakan suatu sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik itu sendiri merupakan komponen atau perkumpulan dari komponen atau peralatan listrik yang dihubungkan dan membentuk suatu sistem. Secara umum, definisi sistem tenaga listrik meliputi sistem pembangkitan, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Poin selanjutnya, pada makalah ini yang akan membahas tentang sistem distribusi energi listrik, di mana menurut buku yang dituliskan oleh Dr. Ramadhani Syaputra tahun 2017 menjelaskan bahwa sistem distribusi pada dasarnya merupakan proses penyaluran energi listrik di mana sistem bermula dari saluran transmisi yang bertegangan tinggi kemudian diturunkan tegangannya melalui transformator step down yang kemudian akan tersalurkan kepada konsumen melalui saluran distribusi. Adapun rumusan masalah pada makalah ini yang pertama yaitu apa saja bagian utama dari sistem distribusi tenaga listrik dalam penyaluran energi listrik. Dan yang kedua, apa saja klasifikasi pada sistem distribusi tenaga listrik dengan tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui bagian utama pada sistem distribusi yaitu untuk pembagi atau penyaluran tenaga listrik dari sumber daya listrik besar hingga sampai ke konsumen. Dan yang kedua, untuk mengetahui klasifikasi pada sistem distribusi dalam menyalurkan energi listrik. Baik, dalam pembahasan pertama yaitu sistem distribusi yang merupakan bagian dari sistem listrik dan fungsi utama dari sistem distribusi tersebut adalah yang pertama pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat pelanggan, di mana dari dari gambar ini merupakan satu kesatuan dari sistem tenaga listrik yang dimulai dari pembangkit tenaga listrik dan kemudian disalurkan ke transmisi dan kemudian diturunkan tegangan untuk disalurkan lagi kepada konsumen komersial industri dan kemudian akan diturunkan tegangannya lagi untuk konsumen perumahan. Nah, sistem distribusi ini terletak pada di sini, di transformator pada tegangan yang diturunkan. Di sini tegangan akan tersalurkan ke pelanggan dengan tegangan masing-masing. Nah, untuk gambar di sini merupakan contoh pada sistem tenaga listrik di mana simbol 2 lingkaran ini merupakan simbol dari transformator distribusi dan yang di atasnya ini biasanya merupakan gardu distribusi dan yang panah-panah ke bawah di sini merupakan pelanggannya. Poin selanjutnya yaitu bagian utama pada sistem distribusi. Bagian utama pada sistem distribusi merupakan beberapa komponen utama dalam sistem tenaga listrik yang menghubungkan secara langsung antara sumber daya listrik yang besar seperti pada gardu transmisi contohnya dengan konsumen tenaga listrik yang termasuk ke dalam
satu sistem distribusi. Secara umum, bagian utama pada sistem distribusi yaitu yang pertama gardu induk. Nah, gardu induk itu sendiri berperan sebagai sumber energi listrik dari sistem transmisi yang bertegangan 150 kV sampai dengan 500 kV yang akan diubah tegangannya untuk tegangan distribusi sebesar 20 kV. Dan yang kedua, gardu distribusi. Gardu distribusi ini mengubah nilai dari tegangan sistem 20 kV menjadi tegangan yang dapat tersalurkan untuk konsumen, yaitu sebesar 220 volt per 380 volt. Nah, tegangan inilah yang kemudian akan dipakai atau tersalurkan kepada konsumen. Gardu distribusi ini terdapat dua jenis dan dibedakan berdasarkan pemasangannya, yaitu yang pertama gardu distribusi konstruksi pasang luar yang terdiri dari gardu portal yang termasuk dalam konstruksi 2 tiang dan gardu cantol yang termasuk konstruksi 1 tiang. Dan yang kedua, gardu distribusi konstruksi pasang dalam terdiri dari gardu beton dan gardu hubung. Nah, dalam suatu gardu memiliki komponen utama atau peralatan yang menghubungkan antar satu dan lainnya sehingga energi listrik dapat tersalurkan. Yaitu yang pertama panel hubung bagi. Di sini merupakan gambaran dari panel hubung bagi yang terdiri dari yang ini half boom dan ini adalah kabel saluran yang kemudian akan ditarik ke pelanggan melalui tiang. Ini perjurusan dan ini adalah kabel-kabel perjurusan yang terdiri dari kabel fasa dan kabel netral, dan yang putih ini merupakan NH fuse atau pelebur. Menurut tegangan sumbernya, PHB dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan tingkat tegangan sistemnya, yaitu panel hubung bagi tegangan menengah atau PHBTM dan panel hubung bagi tegangan rendah atau PHBTR. Transformator distribusi 20 kV per 340 kV merupakan komponen utama, maksud saya salah satu komponen utama yang tertampung menjadi satu dengan gardu dan menyesuaikan jenis gardu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arli Lauriana, anggota dari kelompok saya. Maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pada sistem distribusi. Secara umum, sistem tenaga listrik atau saluran distribusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama yaitu klasifikasi menurut nilai tegangan. Kedua yaitu klasifikasi menurut bentuk tegangannya. Ketiga, klasifikasi menurut jenis atau tipe konduktornya. Yang keempat, klasifikasi menurut susunan atau konfigurasi salurannya. Dan yang kelima, klasifikasi menurut susunan rangkaiannya. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi tersebut, di mana klasifikasi yang pertama yaitu menurut nilai tegangannya, di mana klasifikasi pertama ini ada berdasarkan nilai tegangan itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder, di mana sistem jaringan primer ini terletak pada sisi trafo distribusi, yaitu antara titik sekunder gardu induk dengan titik primer trafo distribusi, di mana saluran ini memiliki termasuk bertegangan menengah yaitu 20 kV. Yang kedua yaitu sistem jaringan sekunder. Sistem jaringan sekunder ini terletak pada sisi sekunder trafo distribusi antara titik sekunder dengan titik cabang menuju beban.
Yang kedua yaitu klasifikasi menurut bentuk tegangannya. Ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu saluran distribusi DC atau direct current dan saluran distribusi AC atau alternating current. Di mana saluran distribusi DC yaitu menggunakan sistem tegangan yang searah, sedangkan saluran distribusi AC menggunakan sistem tegangan bolak-balik. Yang ketiga yaitu klasifikasi menurut jenis atau tipe konduktornya, di mana klasifikasi ini yaitu sistem penyaluran distribusi pada jaringan-jaringan pada sistem tenaga listrik, di mana dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu saluran udara atau overhead line dan saluran bawah tanah. Saluran udara atau overhead line yaitu sistem penyaluran tenaga listrik melalui kawat penghantar yang ditopang pada tiang. Sedangkan sistem penyaluran bawah tanah yaitu sistem penyaluran tenaga listrik melalui kabel-kabel yang ditanamkan di dalam tanah. Dan yang keempat yaitu menurut susunan konfigurasi salurannya. Dibedakan menjadi tiga, yaitu saluran konfigurasi horizontal, saluran konfigurasi vertikal, dan saluran konfigurasi delta. Dan yang kelima yaitu klasifikasi menurut susunan rangkaiannya, di mana suatu sistem distribusi itu menurut susunan klasifikasi susunan rangkaiannya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem distribusi primer dan sistem distribusi sekunder. Sistem distribusi primer digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu-gardu distribusi ke pusat beban. Sistem ini dapat menggunakan saluran udara, kabel udara maupun kabel tanah, tapi disesuaikan dengan tingkat keandalannya dan kondisi atau situasi lingkungan yang ada di tempat tersebut. Di sini ada macam-macam bentuk rangkaian jaringan primer, yaitu jaringan distribusi radial, jaringan distribusi ring atau loop, jaring-jaring atau net, jaringan distribusi spindle, dan radial interkoneksi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem distribusi sekunder, di mana sistem distribusi sekunder ini digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu distribusi ke beban-beban yang ada di konsumen. Sistem ini biasanya disebut dengan sistem tegangan rendah atau langsung akan dihubungkan kepada konsumen atau pemakai tenaga listrik dengan melalui peralatan seperti papan pembagi pada trafo distribusi, hantaran tegangan rendah atau saluran distribusi sekunder, saluran layanan pelayanan pelanggan, alat pembatas dan pengukur daya atau kWh meter, serta fuse atau pengaman pada pelanggan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jaringannya, yaitu jaringan distribusi terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama jaringan tegangan menengah atau primer atau JTM yang menyalurkan daya listrik dari gardu induk subtransmisi ke gardu distribusi. Jaringan distribusi primer menggunakan 3 kawat atau 4 kawat untuk 3 fasa. Sedangkan jaringan yang kedua itu jaringan tegangan rendah atau JTR yang menyalurkan daya listrik dari gardu distribusi ke konsumen, di mana sebelumnya tegangan tersebut oleh transformator distribusi dari 20 kV menjadi 380 per 220 volt. Jaringan ini dikenal pula dengan jaringan distribusi sekunder. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi makalah sistem distribusi dari kelompok 2, yaitu pertama, bagian utama dari sistem distribusi tenaga listrik yaitu merupakan keseluruhan komponen dalam sistem tenaga listrik yang menghubungkan secara langsung antara sumber daya listrik yang besar atau seperti pada gardu transmisi dengan konsumen dan terdiri dari gardu induk, di mana gardu induk berfungsi untuk menerima daya dari sistem transmisi
untuk diteruskan ke sistem distribusi dan gardu distribusi yang kemudian disalurkan pada konsumen menggunakan komponen dari bagian utama pada gardu distribusi. Dan yang kedua yaitu klasifikasi pada sistem distribusi terbagi menjadi dua, yaitu di mana klasifikasi saluran yang terdiri dari menurut nilai tegangannya, bentuk tegangannya, jenis tipe konduktornya, susunan atau konfigurasi salurannya, susunan rangkaiannya, dan klasifikasi jaringan juga. Jaringan terdiri dari jaringan sistem distribusi primer dan sekunder. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.